Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bainal qawmi. Bapak Ibu, hadirin kiram, jamaah majelis taklim dan Masjid As-Salam. Alhamdulillah, hari ini Rabu yang indah, Rabu yang berkah, yang cerah. Kita semua ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehatnya penuh berkah sehingga jadi bekal bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Hari ini yang pertama, saya ingin ikut bahagia. Rahim putri dari Erik Mirta Atmaja, yaitu Sarah Nur, sedang kandungan 4 sasi. Tapi di mana? Di London, di Inggris. Selalu Nes Nabi Sita dan doakan diri. Dan doa aman lintas tempat, lintas waktu. Kita doakan semoga kandungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikuatkan, diselamatkan, sehatkan janin dan ibu, sehingga sampai kandungan sempurna. Kalau 4 bulan itu kata Nabi SAW, saat ditiupkan ruh, habis ditiupkan ruh dibacakan takdirnya, qadanya, laki perempuankah dia, bahagia tidakkah dia, dituliskan rezeki di surga, di neraka dia. Kita doakan semoga dituliskan oleh Allah takdir terbaik, di umur terbaik baginya, nanti penuh manfaat, umur yang penuh berkah, umur terbaik yang ditetapkan. Semoga dicatatkan menjadi hamba Allah yang selalu bahagia dunia akhirat, dan seperti kita lah, selalu bahagia. Kemudian dicatatkan min ahli jannah. Sering kita dengar ustadz-ustadz bilang nggak ada dalilnya tuh syukuran kehamilan gitu ya Pak ya. Catat saja sama Bapak Ibu, ada dalam surat Al-A'raf 189. Al-A'raf 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashshat hamlan khafifan famarrat bihi falamma qalat da'wa Allah rabbana لئن آتيتنا صالحا لنكونن
Artinya itu gini, walladzi dialah Allah yang khalaqakum telah menciptakan kalian kita semua min nafsin wahidah dari satu jiwa, dialah Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah menjadikan dari satu jiwa itu, dari Adam itu, dari fisik Adam, dari jiwa Adam itu, zawjaha, pasangannya, yaskuna ilaiha, agar Adam itu senang, bahagia, seimbang hidupnya. Jadi suami istri gitu, seimbang. Kan istri itu penyeimbang suami itu penyeimbang. Namun nyorangan baik tersaimbang. Kantos ayat penyeimbang, ayat terus ayat. Kudu milari ini supaya saimbang. Tapi yang tinggal pembudi itu. Hari orang sok hanyut ke anggapan manusia yang terbatas, yang tidak tahu bahwa pasangan katanya kalau pasangannya nikah lagi dia nggak suka di alam bawah. Terbanyak justru dia suka. Diharapkan pasangannya itu setelah dia meninggal, setelah dia tahu tidak ada di alam, dia akan bilang segera nikah lagi. Kalau laki-laki yang meninggal, suaminya akan bilang pada istrinya, nanti habis iddahmu segera nikah, supaya hidupmu seimbang. Mana ican mawak, ngomongnya beda. Kalau bapak ibu itu percaya, kewet terus semangat kira. Jadi jangan kita mengukur kehidupan akhirat itu dengan kehidupan barzah itu dengan kehidupan dunia. Jadi penyeimbang. Supaya seimbang itu hidupnya namanya liyaskun. Yaskun itu dia seimbang, tenang. Seimbang itu tenang. Tanya kira ke Pak Budi atas apa perlu ditentik kemana? Bumi asa sunyi, sepi, senyap. Falamma tagosyaha, falamma tagosyaha, kalau dia sudah berjodoh, maka manakala falamma tagosyaha, malamnya menyelimuti dia berdua, malamnya menutup kehidupan. Tagosya itu menutup, sehingga orang tidak lihat, tidak diceritakan urusan doa baik. Maka kemudian hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Maka si istrinya mulai mengandung, mulai telat, mulai dinyatakan positif. Hamalat, hamil. Hamlan khafifan, hamil yang ringan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Famarrat bihi, dia lewat begitu saja seperti nggak terasa. Maka banyak wanita hamil muda itu yang nggak merasa dia lagi hamil, jadi tidak tahu. Setelah 4 bulan baru dia tahu. Karena mungkin anak yang ketujuh gitu yang seperti diharapkan. Biasa kalau anak pertama baru telat sedikit juga udah langsung di apa bu alatnya itu bu? Respect. Datang gue ke bidan. Terus atoh setelah. Falamma asqalat da'awallaha falamma asqalat. Ketika kandungannya sudah mulai berat,
Ulama mengatakan kapan mulai dia berdoa? Setelah 4 bulan itu, karena 4 bulan sudah sempurna. Sehingga janin itu patut kemudian menerima tiupan ruh. Ditiupkan rohnya saat 4 bulan. Kalau ayat ini bilang falamma asqalat. Apabila kalau tadi mau khafifan, ringan, masih ringan. 1-4. Kalau sudah berat mulai dari 4 sampai berapa? Sampai akhir 9 bulan. Falamma asqalat. Kalau sudah berat, si ibunya udah merasa berat. Da'awallaha, maka keduanya suami istri itu mulai dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, Rabbahuma, Tuhan keduanya. Pakai huma itu berdua. Suami istri. Karena syukurnya kepada Allah sudah mencapai 4 bulan kandungan istrinya, mereka berdoa. Apa doanya ini dia? La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Kalau saja Engkau berikan kepada kami ya Allah janin itu saleh, sehat, kuat, dan lahir dalam keadaan selamat, dan nanti tumbuh menjadi anak yang soleh-solehah, lanakunanna minasyakirin, maka kami berjanji akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka logikanya kalau kita ingin anak kita itu Waalaikumsalam, ditakdirkan menjadi anak yang dalam kandungannya sehat, kuat, sampai kemudian nanti lahir dalam keadaan selamat dan besar dalam keadaan soleh-solehah, maka nggak ada cara kecuali kata ayat ini, kecuali lanakunanna minasyakirin, jadilah orang yang bersyukur. Tapi nggak disebut bulan-bulannya berapa kali. Hanya kalau sudah mulai berat kandungannya. Ulama menyebut berat itu setelah ditiupkan ruh, yaitu 4 bulan dan seterusnya sampai dilahirkan. Jadilah syukuran. Maka ada syukuran 4 bulan, ada syukuran 5 bulan. Yang paling banyak pun 4 bulan, 7 bulan, gitu ya. Kenapa 7 bulan juga? Karena katanya 7 bulan itu di saat dia matang, sudah bisa keluar. Kalau sempurna, matang ya, matang. Sehat? Saya jadi lihat ini, saya itu kerudungnya bagus. Palestina. Free Palestina. Dan Harreril Palestina. Sampai kemudian dia ditakdirkan dilahirkan. Syukuran. Hari ini kita bersyukur pada Allah, syukuran untuk kandungannya Sarah Nur. Nur bacanya, tulisan Nur. Sarah Nur binti Erik Mirta Atmaja yang sedang kandungannya 4. Kita doanya baca Fatihah, kita baca awal Baqarah ayat kursi, akhir Baqarah apa ya? Al-Ikhlas, Al-Falaq. Juga untuk doa kita semua, tapi khusus buat doa buat ini supaya kandungannya terus sehat sampai kelahiran. Ibu bapaknya diberi kekuatan, kesiapan mental, apalagi akan lahirnya di London ya. Ayah bidan otoy mah di dia di Sikelimus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض. أنت الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه كل آمن بالله وملائكته فيه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سليما ولدا سالما من قوة قوية عزيزا حكيما. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya kirim ya, mudah-mudahan sudah dibaca. Itu sudah saya kirim juga ke Pak. Jadi saya yang juga. Doa itu ibadah. Doa itu intinya ibadah. Saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 186. Itu yang berhubungannya dengan ayat-ayat puasa kan? Kutiba alaikumusiyam. Nanti ada ayatnya tengahnya itu digeser. Ini ada kali ya sebelah sini. Palestina. Ya benar. Saya juga punya salahnya tapi di mobil. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, siapa? Ibadi, hamba, seorang hamba yang rajin ibadah. Mudah-mudahan kayak kita. Jadi kalau Allah menyebut ibad, itu maksudnya adalah hamba ahli ibadah, hamba soleh, ibad. Dia banyak dari abdun jadi ibad. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, hamba-hambaku, anni tentang aku, tentang Allah, ujibu jawab, fa inni qarib, kasih tahu kepada yang nanya itu bahwa Allah itu maha dekat sama kita. Kalau ini maha dekat, dia masuk ke. Ya tahu kita lagi langsung kepada admin. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kalau bertanya hambaku kepadamu tentang aku, jawab aku dekat. Dalam ayat lain, aku lebih dekat daripada saraf lehermu, nadi leher min hablil warid. Hablil warid ini nih. Jadi kalau ada pada dokter sini ya, kan ada saluran terbesar tuh di sini nih. Kalau nggak bisa diinfus di sini, biasanya infusnya di sini ya. Diambil darah. Ini hablul warid. Aku lebih dekat daripada hablul waridnya dia terhadap seseorang. Sehingga kalau disebut namanya hati bergetar, benar ya? Orang soleh itu kalau disebut nama Allah bergetar. Orang yang nggak soleh kalau disebut duit dia bergetar. Kalau disebut Allah nggak bergetar. Apa saja yang disandarkan kepada Allah, orang mukmin itu bergetar. Kalau disebut, kalau dia dengar. Jadi Allah mengatakan aku dekat.
Nah, setelah dekat Allah mengatakannya uji budak watada'i idza. Itu pakai kalimatnya itu Bu, Pak. Fiilnya itu fiil madhi. Fiil madhi, fiil mudhari. Salah. Fiil mudhari. Fiil itu kan ada 3. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar. Fiil itu verb bahasa Inggris, kata kerja. Fiil madhi itu kata kerja past tense. Past tense. Kalau fiil mudhari kata kerja present dan continuous. Dia jadi satu. Present continuous itu bahasa Arabnya itu fiil mudhari. Nah, ini fiil mudhari Allah mengatakannya, uji, aku akan selalu sedang menjawab. Uji. Aku akan selalu sedang menjawab. Mengijabah, jawab terus. Da'watad-da'i, permohonan doanya orang-orang yang berdoa. Bu, apa-apa di sini, Bu. 2-3 set apa-apa. Sini. Oh, dekat saya di sini, boleh. Mau di orang naos. Cuma di orang pikir. Allah jamin, ujibu da'watad da'i. Jadi terjemahnya ini, aku akan selalu sedang menjawab, mengijabah. Da'watad da'i, semua doa yang dipanjatkan oleh orang yang mendoa. Siapa dia orang yang mendoanya? Syaratnya tadi hamba, ibad. Yang ibad. Bukan semua doa sembarangan orang, bukan yang ibad. Ya kita lah, kita lagi ngomongin diri kita ini kan. Yang soleh. Ada seri. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan selalu ijabah. Jadi, Bu, Pak, dalam agama kita nggak ada doa yang tidak diijabah. Semua doa pasti diijabah. Cuman nanti perkara kapan diijabahnya itu dia. Artinya ada yang cesplong hari itu juga. Ada yang besok, ada yang 10 tahun, 2 tahun, ada yang sudah kita meninggal. Baru dijawab. Dirasakan oleh anak-anak. Saya merasa tuh, saya ditakdirkan Allah sering ke Mekah gitu ya. Haji dan umroh tuh. Saya yakin tuh doanya orang tua saya. Kakek nenek moyang. Didoakan dulu tuh. Kan gampang tuh gitu. Ya Allah, didoakan mudah-mudahan nanti sering ke Mekah ya. Amin. Amin kan gitu, seperti sederhana doa itu. Dicatat oleh malaikat. Yang ngedoainnya udah nggak ada, baru diijabah sama Allah. Diijabah terus. Nah, kalau nggak kita merasa, maka semua diijabah. Tapi kalau ada orang merasa tidak diijabah, dia akan dapat nanti doanya itu jadi ada pahala di akhir. Tapi syaratnya untuk cesplung diijabah dua. Di ayat itu, fal yastajibu li, hendaklah hamba itu memenuhi semua panggilanku karena aku. Satu. Jadi penuhi dulu kewajiban-kewajibannya. Perlu berdoa. Makanya orang menempatkan doa itu ada yang setelah sholat, benar ya, Pak? Padahal doa sama sholat itu beda, beda amal. Sholat sama sholat. Baru sholat itu nggak bisa dipisahkan sama zikir. Karena kata Allah di surat An-Nisa, "Idza qadaytumus shalah fadhkuru." Kalau kalian sudah selesai sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah selesai salat, maka berzikirlah. Itu yang nggak bisa dipisahkan. Kalau doa, ayatnya lain, ini dia. Di tempat yang lain. Berdoa mah tidak dibatasi kayak sholat tadi. Sholat kan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada waktunya, ada jamnya. Doa mah nggak anytime kapan. Maka boleh sebelum sholat, boleh setelah sholat. Kenapa setelah sholat menjadi lebih mantap rasanya?
Karena kita habis menunaikan ini falyastajibuli. Kita habis memenuhi panggilan Allah, lalu berdoa, itu akan dijawab banget oleh Allah. Jadi mustajab. Wal yu'minu bi, yang kedua syaratnya harus terus istiqomah dalam iman kepada Allah. Istiqomah. Kenari turun naik biasa. Kata Rasul juga al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ampernya naik dan ini lagi naik kan kita nih ya. Ini lagi tinggi banget ini. Kulminasi kelihatannya. Kulminasi itu sampai gitu. Jadi ketinggalan omongan ceramah aja rugi rasanya. Enggak ngaji aja rugi banget. Nah, nanti satu saat ketika nggak rugi, merasa nggak ngaji itu, lah nanti juga robot depan ada lagi. Itu lagi turun. Itu turun. Ayo kan kita ngaji. Kayak apa ya? Kalau bang tum ya orang kayak lemon ditutup kurang kan? Atau udah mulai turun tuh. Kalau yang naik banget begitu tuh, saya mau eleh ke Ustadz aja. Udah direlaan ke Ustadz. Tetap nggak bisa pada lambat deh karena kita. Jadi dua syaratnya, penuhi panggilan Allah, kewajiban kita, hak Allah, kewajiban kita. Maka hak kita Allah penuhi dengan diijabah. Itu dia menjadi, tapi lima yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Dan situ itu tergantung Allah saja. Kenapa doa dia diijabah dia? Cuma Allah.ต้องdipaksa. Cuma orang berjuang supaya doa kita mustajab. La'allahum yarshudun. Orang yang doanya diijabah setelah melakukan kewajiban kepada Allah dengan cara benar dan baik, itulah orang yang yarshudun, orang yang mursyid, orang yang tertunjuki jalannya. Orang yang tertunjuki jalannya. Mursyid. Yarshud. Terus lempeng. Kalau rek mengkau sedetik lempeng dari. Dan karena ya manusia ya, kadang-kadang sok ayahnya mengajarkan mengkau. Depan dua, setan teh artinya teh. Satu, setan teh satnu ba'idun minar rahmah. Orang yang hidupnya jauh dari rahmah itu setan. Kedua, syato. Lain bahasa Sunda, syato. Bahasa Arab, syato pakai shin. Syato itu orang yang belum sampai tujuan geus mengkol. Kan loba pengkolan. Bahkan kadang-kadang jalan lempeng dia mengkol. Padahal jalan menuju masjid melempeng tapi mengkol. Karena ayah ngarayu di jalan. Ngaji ini mah di orang touring baik. Itu bawa jaket, ayo orang jaket dua. Sepatu aja sekalian, sepatu aja. Jadi tengah ngaji. Nah, kata mengkol. Satu. Yang yarsudun enggak lempeng. Kedua, surat Ghafir ayat 60. Yang menegaskan ayat pertama. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berfirman Allah, Tuhan kalian, kepada kita untuk kita sendiri. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Hukum asalnya berdoa itu wajib hukumnya Pak. Wajibnya pakai banget lagi. Kenapa pakai banget? Karena ujungnya nih menunjukkan kerasnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau berdoa kepadaku berarti tidak ibadah. Dan dia orang yang sombong. Karena dia dinyatakan sombong kalau orang yang nggak pernah berdoa, maka berarti perintah doa ini wajibnya itu pakai banget, wajib banget. Maka orang yang soleh-soleh kayak gitu mah ya.
Keluar rumah doa coba. Padahal biasa bisa keluar rumah. Mereka hirupan mobil, hirupan mobil makasih. Bismillah. Ya Allah beri kekuatan. Di situ akan tapi mobilnya mah teu naon, hade-hade bae. So, anu kieu begitu pas rek dikitu kan ya namanya coba pemain. Kalau Allah berkehendak ngaplek, yes. Tangan papa leungit, tangannya jantung pada ada. Urusannya ICU. Enggak sebentar itu. Karena zikirnya adalah la haula wala quwwata. Ada nggak api yang tidak membakar? Semua api tidak membakar tanpa izin Allah. Benar ya? Jangan anggap semua api membakar. Dia tidak membakar tanpa izin. Saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah bilang ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kata Allah. Allah berfirman kepada api, ya api, uni bardan, jadilah dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan beri kepada Ibrahim. Mereka di rumah api ngelentar begitu besar, tuh dingin kata Ibrahim, jika masuk ke dalam kulkas dingin. Memang kata api, aku nggak punya kekuatan kecuali kekuatan yang saat aku mau melakukan, Allah tempelkan kekuatan itu pada diriku. Sama seperti kita memindahkan HP, padahal tangan kita nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi begitu kita ingin, Allah takdirkan, hei tangan hambaku punya kekuatan untuk bisa memindahkan HP. Maka seorang muslim mukmin sejati itu apapun yang dia lakukan selalu mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pengen pindahkan. Nanti yang paling dahsyatnya pada saat sesuatu itu rasanya tidak mungkin kita pindahkan. Ya Allah, aku pengen memindahkan itu. Gunung cuma dipindahkan. Kan coba ya, perlu doa, perlu segala itu. Ya berdoa terus. Kalau hanya sekedar mau ke kota Bandung mah rasanya gampang. Giliran kita mau ke Mekah besok susah jadi itu. Ada nggak orang yang badannya sehat, duitnya banyak, terjadi wah namun mereka mau. Ada rasanya didorong-dorong apa mana, mau juga balelo. Kamu Mekah ternyata bisa pulang lagi. Jadi disangka. Dulu nama iya no sehat, no sehat terbalik dari. Jadi terus disimpan oleh Allah. Jadi zikirnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Maka kata Rasul SAW, kanzun min kunuzid dunya adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena pada saat itu dia mengatakan diriku tidak ada daya dan upaya. Hatta memindahkan nasi ke dalam mulut pun aku tidak berdaya. Tangan bisa memindahkan, mulut nggak bisa ngunyah, nggak bisa masuk lagi ke dalam. Tangan bisa memindahkan, mulut bisa ngunyah, ditolak oleh asam lambung. Nggak bisa lagi coba Pak, muntah keluar lagi. Coba itu. Bisa masuk sampai perut dia. Diolah oleh perut, itu bisa keluar. Bermasalah juga Pak. Bisa keluar. Pemikiran Allah. Masa lagi sih di kota Bandung. Jadi nanti lestep. La haula wala quwwata illa billah. Itu kata Rasulullah itu adalah perbendaharaan zikir. Kalau ada orang bilang la haula, gimana bisa la haula? Makanya kalau hayya 'alas shalah, jawabannya bang. Hayya 'alas shalah. La haula sambil lempang, la haula unggul tuh.
Dijawab tulisan hukum pada jawab bil arkan. Itu yang disebut waliyastajibu li. Kira-kira arkan itu ini anggota waliyastajibu. Kalau itu sudah dipenuhi, kata Allah, puji kuda watan da'i, pasti aku ijabah. Nah, ini terjawab jadinya. Kenapa tidak diijabah saja? Jangan dipenuhi kewajiban. Segera. Dengan lisan umum. Ya Allah, lumayan kan? Lumayan. Sebab ada orang yang jawab-jawab aja. Iya, cicing. Ada. Bapak kalau lagi mimpin rapat gimana pas ada azan? Berhenti dulu ya. Cek jamaah soleh banget, alhamdulillah udah dulungan soleh. Mau pakai HP sedih dari ada dulu. Jadi jawab. Renanya dia rapat. Dia halus. Selesai adanya ya, udah kita mulai rapat deh. Muntas kasar, di ngebreak mah ngebreak. Kita break dulu kopi ya, coffee break. Guys, sholat enggak? Pak, kita sholatnya, sholat urusan pribadi, sekuler. Benar nggak? Kalau dia jadi pimpinan terus bilang, udah skors ya rapat kita. Ya siap-siap kita ke musola masjid baru. Wah cakep banget itu bener ya. Begitu dia jadi imam lagi, itulah yang luar biasa. Sudah baru kita makan ya. Hari kita rapat lagi. Itu yang berkah. Itu yang kalau dia rapat menyampaikan permohonan kepada Allah, puji da'watad da'i kata Allah. Aku ijabah yang begitu. Tidak hanya sekedar diijabah, tapi aku ridho. Kan ada yang diijabah tapi nggak diridhoi. Bapak pernah dulu waktu masih kecil tuh ngasih anak terpaksa gitu duit karena dia maksa banget gitu, tapi itu ridho. Hari hayang-hayang teh copot. Tok sakahayang ya kartuna, ya unlimited pack. Ridho itu teh. Jadi pack adik maksa-maksa teh. Cuma papa ya tahu apa? Tadi itu kartu. Oke. Jadi diperintahkan kita berdoa sama seperti diperintahkan aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Itu perintah sholat. Dirikan olehmu sholat, wajib hukumnya mulai dari tergelincir matahari, terus sore hari, malam hari, sampai pagi hari. Ini orang-orang Syiah disebut sholat itu 3 kali. Siang, malam, pagi. Sholat ketiga, siang. Ayatnya ini. Kalau kita ayat ini, kita tafsirkan lagi pakai hadis Nabi. Nabi memberi contohnya, ayat ini sholatnya ternyata 5 kali. Tergelincir matahari zuhur, begitu bayangannya sama dengan barangnya, mulai masuk waktu asar, begitu terbenam matahari, masuk waktu maghrib, ketika mega merah di sebelah barat hilang, gosyik dia malam yang pekat, gelap pisan, mulai masuk waktu sholat isya. Begitu mega merahnya tampil lagi di pagi hari, waktulah datang subuh, dia fajar shadiq. Ada fajar kazib sebelumnya. Ini fajar shadiq. Begitu datang fajar shadiq, sudah dia waktu subuh dan jadi 5 kali. Orang Syiah cuma 3 kali. Dia nggak pakai hadis. Balik lagi. Jadi berdoa itu hukumnya wajib. Kalau yang tidak pernah berdoa, dia dinyatakan sombong. Kalau Allah yang menyatakan sombong, dahsyat banget, Pak. Dahsyat. Kalau saya yang bilangnya sombong, maaf, mungkin saya salah. Tapi kalau Allah yang bilangnya sombong, kamu sombong, kata Allah. Maka hindari kalimat. Maka cara menghindarinya kayak apa? Berdoalah. Nah, sekarang kita bahas hadis-hadis. Hadis yang pertama.
Ini saya ambilkan dari kitab Bulughul Maram. Pengarangnya, pengumpul hadisnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, hadis pertama, inna du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi berdoa itu ibadah. Itu cuma ngomongin, ya Allah, beri kekuatan. Itu ibadah sih. Langsung ditulis pahala itu. Maka ibadah bentuknya doa itu dahsyat. Dia dapat pahala, dia dapat ijabah juga. Coba dapat ijabah, dapat pahala. Dan dia sedang merendahkan diri kepada Allah. Tapi doanya harus kepada Allah. Kalau doa itu dari bawah ke atas. Pada Allah berdoa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua. Tadi hadis yang pertama diriwayatkan oleh imam yang empat termasuk Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu ternyata intinya ibadah. Saripatinya ibadah. Kalau di dalam tulang itu ada sumsum, sumsumnya ibadah. Intinya banget. Maka semua ibadah sebetulnya esensinya doa. Jadi ad-du'a mukhul ibadah. Intinya ibadah. Hadisnya hadis marfu dari Abu Hurairah. Yang ketiga, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Gak ada yang bisa melebihi mulianya doa di hadapan Allah. Kenapa, Pak? Sebab pada saat berdoa kita tuh sedang mengenalkan diri kita, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Kalau minta bari sombong, berakhlak nggak? Bari menyombongkan diri, ngomong segala boga-boga, ujungnya tereng nginjil, kira-kira orang mau. Tadi ngomong besar 30 menit ujungnya, nah ini sebetulnya saya tereng nginjil duit. Mempertahankan silaturahmi pinjam 100 supaya silaturahmi tidak putus. Pinjam 100. Tadi ngomong miliar-miliar kita naon itu. Ngomong gitu nya eta bentuknya tanah. Cek nomere. Lain kali kalau rek mentanya langsung. Pasti bersandiwara kalau rek mentanya. Bisa saya teh makan 2 poin mulai. Saya tuh bukan naon, nah gitu ya Pak. Pada manusia mah bisa itu. Tapi memang kepada Allah harus begitu. Kita punya apa Pak di hadapan Allah? Punya apa? Kita punya apa? Hatta badan fisik kita milik Allah, coba. Ruhnya milik Allah, badannya milik Allah. Apa yang punya kita? Dikasih sama Allah, dikasih semua sama Allah dengan berbagai fungsinya, maka kata Allah gunakan itu nikmati. Kamu akan punya rasa nikmat, rasa senang, rasa bahagia. Sok ambil, ada caranya. Ini kitab Al-Qur'annya, ini hadisnya. Sok kelola hidupmu dengan baik dengan cara ini. Jangan langgar itu semua. Kamu akan merasakan bahagia. Nanti dunia dan akhirat. Semuanya milik aku ambil lagi. Diambil lagi, kok benar. Isi jasa semua diambil. Diambil. Gak ada yang kita punya. Itu esensi dari doa. Hadis yang keberapa? Pak, kapan doa diijabah tidak pernah ditolak? Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Sabda Nabi. Coba datang dia. Teknologi. Ya, yang membuat ada. Halus. Begitu ada, alhamdulillah. Oh. Begitu rekomat kalau ini. Maka tempat ketipu Pak ulama.
Jadi ada juga yang teman juga gitu. Baru jam 10 teh. Johor jam sabaraha. Kan soleh banget itu. Baru jam 10 kita tanya ke zuhur jam sabaraha. Soleh enggak, Pak? Oh, soleh, Pak. Luar biasa ya banget. Jam 11. Berapa menit nih zuhur? Jam dari ketika baru 30 menit. Berapa menit lagi zuhur? Gitu azan, zuhur ya, so mau buka tasnya. Minum ada cairan. Lama tidur. Minum obat. Cek dokter teh, minum obatnya pertama teh pas zuhur. Selalu saya dokter. Kasih nanti waktu zuhur. Lagi sudah aja ini tuh, mas. Sungai terek sholat. Cek sebelah teh sudah nanya ke zuhur sholat. Ya lumayan ada nanya kerjanya. Ayah nanti nanya kenanya. Yang ke berikutnya, Inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pemalu. Hayyun itu pemalu. Sehingga orang itu, kalau orang pemalu, kita sedang berakhlak dengan akhlak Allah. Allah pemalu. Karimun dan Maha muliaannya tidak terbatas. Allah Maha Pemalu dan kemuliaannya tidak terbatas. Yastahyi min 'abdihi. Allah akan selalu malu kepada hambanya idza rafa'a yadayhi, kalau dia mengangkat kedua tangannya ilaihi kepada Allah untuk berdoa. Allah malu kalau ayyaruddahu masifat, kalau membiarkan tangan itu sia-sia, kosong, molokong, tidak dapat dijawab dari aku. Aku malu kalau ada seorang hamba sudah memenuhi kewajiban lalu dia berdoa kepada aku, kalau aku tidak dijawab. Mari kita bikin Allah malu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Siga nunggu ala dengan doa tanpa kiri. Siga nonton. Ini hadisnya bahwa angkat tangan berdoa itu disunat. Tapi ada caranya, jangan juga sedang minta kepada siapa. Biasa. Ada yang malu-malu. Jangan malu-malu sih. Ya Allah. Rasul diriwayatkan kalau mengangkat tangan berdoa itu sampai kelihatan bagian baju, kelihatan ketiak baju, bukan ketiaknya, bagian baju. Berarti diangkat ini. Ada ini. Nah, jangan gini-gini amat. Jadi angkat tangan ya Bu ya. Hadisnya ini. Imam yang 4 itu Bukhari, Muslim meriwayatkan hadis sahih dari Abu Hurairah. Dari Salman Al-Farisi. Yang ke berikutnya dari Umar radhiyallahu anhu Ibnu Khattab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a. Rasul kalau mengangkat tangan dalam berdoa, tauma lam yaruddahuma, tidak akan mengembalikan tangannya ke tempat semula hatta yasmaha bihi ma wajhahu, sampai beliau mengusap mukanya, wajah. Beliau kalau angkat tangan begitu lalu diusap. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini keterangannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mempunyai banyak syahid, banyak saksi. Jadi banyak penghadis penguatnya untuk mengusapkan mukanya pada saat selesai berdoa, tapi harus muka sendiri. Nggak boleh muka orang lain. Katakan. Karena ini kan sunnah, boleh nggak berdoa angkat tangan? Ya boleh. Sebab ada doa yang memang tidak usah angkat tangan, tidak semua doa. Misalnya kalau saya jadi khatib,
di atas mimbar berdoa, khutbah kedua berdoa. Itu tidak disunahkan angkat tangan. Rasul tidak angkat. Allahumma ansur man nasruddin waqtul man qadalal muslimin. Gitu. Sama seperti doa pada saat doa-doa bacaan sholat kita. Kita tidak. Nah, jadi Rasulullah SAW diriwayatkan kalau sudah selesai berdoa, setelah angkat tangan, menjulurkan tangannya, begitu menariknya kembali, tidak akan menariknya kecuali setelah mengusapkan mukanya dengan kedua tangan. Hadis ini diperkuat oleh hadis Ibnu Abbas, riwayat Abu Dawud, dan selainnya. Semua menilai hadis ini hasan. Hasan. Nah, jadi doa itu ibu bapak sekalian berbahagia. Hukumnya, tanda keseriusannya kita angkat tangan. Tapi ada orang yang angkat tangan, Pak, ditolak. Pernah di Madinah. Sampai nggak sadar bahwa Rasulullah SAW ada dekat dia. Seorang sahabat berdoa. Ia berdoa sampai bergetar tangannya, matanya mengeluarkan air mata, bergetar, badannya bergetar. Dan memang waktunya berdoa gitu ya di dalam Masjid Nabawi. Rasul nanya pada sahabat-sahabat itu bagaimana menurut kalian, bagaimana doanya sahabat itu? Apa kata sahabat? Dia mengangkat tangan, tangannya sampai bergetar, matanya juga sampai keluar air mata. Setengah berteriak, kata sahabat, ya Rasulullah, rasanya nggak akan ditolak doanya, semua mustajab doanya. Apa Rasulullah? Ternyata tidak, salah kalian ini. Doa orang itu semuanya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya Rasulullah? Karena mengalir darah di dalamnya darah tadi, barang yang haram. Fa'anna yustajab. Dia banyak banget mana mungkin doa itu. Dia nangis sepanjang hari berdoa, angkat tangan setinggi-tingginya tetap tidak diucapkan. Jadi ada syarat lagi. Yang tadi syaratnya harus penuhi kewajiban di atas iman kepada Allah. Yang kedua, sterilkan makanan kita dari yang haram. Jadi Ustaz kalau dapat barang yang haram saya dikemanakan? Itu nikah Ustaz. Itu Ustaz itu dapat kiriman haram itu, masa nikah Ustaz? Suka Ustaz bisa money laundering. Ada juga yang dikirimnya ke masjid, Pak. Dikirimnya ke masjid. Ini ya, terus terang ini korupsi saya. Masjid butuh berapa lagi? 1 M kira. Ya ada 2 M lah. Kemudian saya kemudian jaga sasa korupsi. Terima entah Bu. Maksudnya jadi kalau korupsi itu tobatnya ya Bu ya, kembalikan dulu uang negaranya baru tobat. Si dulu. Bukan disimpan untuk 7 turunan gitu ya. Masuk penjara aja paling juga 7 tahun gitu kira-kira ya. 7 tahun ya nanti standarnya. 7 tahun. Atau 12 tahun. Alhamdulillah. Tapi disimpan dah. Aku pasang badan aja. Nanti juga ada di bawah rumahku itu. Kamu gali aja di bawah tempat itu. Tidak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci, tidak menerima kecuali ya suci. Maka wajib, bukan wajib, boleh hukumnya panitia itu bilang, "Punten Pak, jangan kesinggung ya Pak ya. Bapak ini nyumbang ini halal apa?" Dan kita nggak boleh tersinggung kalau ditanya sama panitia. Adik gede, percaya bisa nggak saya? Jadi harus jadi itu. Itulah itu pertanyaan baik. Sama seperti Bapak
hiji mangsa untuk membeli. Hiji mangsa kata rosan ku istri. Pak, dia mah kewajiban agamanya Bapak kasih. Apakah makanan yang selama ini Bapak kasih? Harusnya suami itu langsung nangis. Dia nangis. Pertanyaan ini yang 30 tahun lalu ditunggu baru kakak sekarang ditanya, kata suami saya. Kenapa baru sekarang, Mak? Seperti sendirian saya memperjuangkan harta halal. Papa tahu baca hadisnya. La yadkhulul jannata jasadun ghuziya biharamin. Enggak akan pernah masuk surga jasad-jasad itu yang diberi makan dengan barang yang haram. Bahkan kalau di mereka masuk neraka semuanya itu, aku yang mau hidup masuk neraka. Aku nggak mau anak istriku masuk neraka. Yang haram itu yang mobil kita yang ketiga. Terus tabrakan banget itu lagi. Terus dipakai nanti jam pertemuan alumni, itu dipakai ke masjid. Menurut cara dipakai makanya. Jadi tidak ada celah, tidak ada celah. Kumaha lamun tobatnya, kembalikan dulu uang orang lain, baru kita minta ampun. Yang udah dimakan kumaha, yang udah dimakan. Apakah hemodialisa? Cuci darah? Datang kasar sedikit mencuci darah. Oh, ada ginjal? Enggak, ginjal saya baik-baik saja. Ya, udah banyak darah haram. Lah ini dia, kalau usah tipu di itu sudah di hemodialisa di masjid. Taubat. Ada jamu cuci darah. Jadi doa itu wajib dipanjatkan. Sebaiknya angkat tangan. Jangan berteriak-teriak karena Allah tidak tulis. Tapi juga jangan di dalam hati. Kita harus memastikan diri kita mendengar apa yang kita minta. Pikirannya ternaun ini karena doa Allah Maha mendengar. Harus diucapkan. Allah dengar. Getaran hati kita juga Allah tahu. Tapi untuk membuat doa itu sebenarnya menjadi serius kita berdoa, maka harus diucapkan. Tapi gak usah mengganggu orang tersebut. Ini berdoa sendiri tengah malam pakai speaker. Mengganggu tetangga kemana-nya. Berikutnya, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Sesungguhnya orang yang paling mulia, aulan yang paling utama terhadapku, kata Rasul, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, orang yang membaca salawat, bermohon, berdoa kepada Allah untuk agar Allah berkenan memberikan, mewujudkan salawat salamnya kepadaku. Dia orang yang paling. Maka jangan ngedoakan buat diri kita terus. Bahkan syaratnya doa mustajab itu adalah bacalah salat. Maka kalau saya ngedoa gini, mulai mulai dari situ. Kita menjadi dulu orang yang paling mulia di sisi Rasul kita nanti di hari kiamat, dan mohon kepada Allah, Allahumma sholli ya Allah. Sebelum kita minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan salawat salammu kepada junjungan Nabi kami Muhammad SAW. Baru berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru segala puji kepada Allah. Nah, doa apa yang paling dalam rangka mohon ampun Rasul sering baca? Hadis berikutnya, Sayyidul Is. Nah, sekarang materi doa. Oh, Pak, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Boleh pakai bahasa Inggris? Boleh bagi orang Inggris. Orang Indonesia naik naon pakai bahasa Inggris. Betul nggak? Naik naon. Ya, panggaya we cenah orang bahasa Inggris. Oh my Lord. Lator naon itu. Segitu nanti pakai Inggris mah.
Sayyidul istighfar adalah penghulunya istighfar, mohon ampun. Ini yang dicontohkan Nabi. Dan Nabi mengatakannya, inilah istighfar terbaik. Apalagi ada semua ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi mengucapkannya sendiri, dicatat oleh para sahabat, diajarkannya kepada kita. Jadi doa yang terbaik adalah yang dicontohkan Nabi. Yang pertama, Nabi membacanya dari Al-Quran. Yang kedua, redaksinya dari Nabi. Itu doa terbaik. Baru berikutnya doa yang disusun oleh para sahabat. Tidak ada dari Nabinya, tapi sahabat menyusunkannya. Kalau sudah dari sahabat nggak ada lagi tabi'in. Tabi'in membuatkan doa buat kita. Nah, itu baca juga luar biasa. Karena doa yang mereka susun itu dengan bahasa standar seperti Rasul menyusunnya. Kalau Rasulnya jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini disusun oleh para ulama dengan susunan terbaik. Kalau susunan orang makan kadang-kadang renang aja. Ya Allah, kalau Engkau tidak berkenan, pengetah ya Allah. Makanya ya Allah cinta ya Allah. Aku sudah datang capek-capek ya Allah. Gitu. Capeknya tong diomongin. Allah bakal lihat sendiri kita yang berdoa setelah capek-capek itu yang membuat Allah malu. Tapi kita tidak bilang capek. Kita sendiri nggak bilang capek. Sama seperti kita ke Mekah kan, kalau kita umrah atau haji. Oh Bu, kenapa Mekah itu menjadi utama untuk berdoa? Karena orang sampai ke Mekah itu berjuang. Pakai duit, pakai tenaga, cerik segala, coba masuk angin. Berjuang meninggalkan segala. Maka Allah jadi malu, aku jadi malu kalau tidak mengijabah doa mereka. Mereka itu udah habis-habisan ke sini. Tapi tetap mereka itu nggak mau bilang capek. Saya paling nggak suka tuh kalau ada jamaah umroh gitu. Terus capek, mau ini capek. Besok itu orang itu kurang ke supermarket itu di bawah, ayo dari supermarket ayo, bilang udah ajak topeng, jadi capek. Nyari yang ke toko pindah atau ke toko karpet itu kadang-kadang ini semangat ya pernah tahu apa lah itu Sayyidul Istighfar ini yang paling nanti Bapak Ibu baca ini di sini ada nih hadisnya nomor 1592 dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda itu Sayyidul Istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi yang tadi kita baca. Nanti dihafalin Pak ya, baca ini. Bagi kita-kita yang sudah berumur, nah, ini jadi wajib dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini biasanya kalau saya umrah nih, tawaf nih saya baca di putaran ke-7. Itu dihabiskan semua istighfar kita. Kalau yang itu saya bikin standar dengan doa dari Nabi semua, doa dari bahasa Nabi semua. Tapi harus kita pahami gitu ya. Terus ada di ujungnya Rabbi firli wali walidayya Kenapa Rabbana zalamna anfusana? Dari Al-Qur'an kan itu. Itu doanya Nabi, tawafnya Nabi Adam alaihissalam. 200 tahun tawaf Rabbana zalamna anfusana. Itu doa itu dibaca. Itu yang isyarat ada dalam surat Al-Baqarah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adam menerima dari Allah. Min rabbih dari Allah. Kalimatin beberapa kalimat. Dibaca itu berulang-ulang dalam tawafnya. Fataba alaihi maka Allah ampuni dosanya. Adam. Doa ternyata kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam jadi ibu baca sholawat, terus istighfar Sayyidul Istighfar, terus
Terus Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Terus apalagi doa yang dibiasakan Nabi membacanya? Umar bilang gini, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Rasulullah SAW selalu tidak pernah meninggalkan kalimat ini dalam doanya. Apa itu? Ketika pagi, ketika sore dan pagi. Sore dulu Umar menyebut. Hina yumsi ketika sore, wa hina yusbih ketika pagi. Apa? Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi. Wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatik an ubtala min tahti. Doa Nabi. Ada di situ Bu ya, nanti dikirim di HP ya Bu ya, itu dibaca dihafalkan. Ya Allah ya Rabb, aku mohon kepadamu al-afiyah. Afiyah itu selamat dari musibah dan segala macam. Kan ada sehat dan afiat. Sehat afiat itu apa Pak? Bapak sering ditanyakan, gimana Pak kabar? Alhamdulillah sehat wal. Sehat itu badannya sehat, kita nggak ada sakit dari dalam. Afiat itu selamat. Selamat itu artinya kalau naik motor dia nggak ada senggolan, nggak ada apa. Naik mobil nggak mogokkan, nggak apa. Itu afiat. Itu yang dari luar. Nggak ada rintangan, halangan, musibah dari luar. Kalau sehat dari dalam. Jadi kalau orang sehat walafiat sempurna. Tamam walafiat. Jadi dia badannya sehat, juga selamat. Ada nggak orang yang sehat tapi nggak selamat? Ada, itu yang tabrakan. Atau kena fitnah, dia nggak kena fitnah. Hidupnya tuh nggak bisa keluar rumah. Sehat mas sehat. Badannya nggak sehat ya Pak. Kolesterolnya bagus, macam bagus. Tapi lagi kena musibah besar. Fidini dalam agamaku, di duniaku, wa ahli di keluargaku, wa mali di harta. Allah mustun awrati, ya Allah, tutupkan aibku, tutupkan kekurangan dosa-dosa aku, ya Allah. Tutup dengan apa kalau dosa itu? Dengan ampunan, dengan wa amin wa amankan aku ya Allah dari segala kekurangan. Wa fadli dan jagalah aku depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Luar biasa ini dari Nabi. Ya Allah wahfadni, jagalah aku dari depan, dari belakang, an yamini dari kanan, dari kiri, wa min fawqi dari atas, wa min tahti dari bawah. A'udzu bi azamatika an ubtal min tahti. Ya Allah aku berlindung dari segala bahaya di bawah. Tahti di bawah. Kemudian karena Rasulullah SAW yaqul Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i saqatik. Ya Allah ya Rabbana, kata Rasulullah SAW, inni a'udzubika, aku mohon kepada min zawali nikmatik, dari hilangnya nikmat-nikmat. Nasi ada tapi nggak bisa dinikmati. Duit banyak tapi nggak bisa dinikmati. Ada ya? Ya Allah jangan kau hilangkan ini. Jangan. Wa tahawuli afiatik, dan jangan kau biarkan keselamatan hilang dari hidup. Mulai berarti kalau nggak selamat celaka. Wa fujaati nikmatik, nikmat itu kebalikan dari nikmat. Fujaa itu kedatangan azab. Ada yang sholawat gini Bang. Salatullah salam ya Tuhan, salatullah salam alaihim habibina ilahi salimin minal afati wan nikmah, bukan nikmah. Itu kalau salah baca jadi kebalik. Ilahi salimin, ya Allah selamatkanlah umat Islam minal afati wan nikmah, dari segala kehancuran dan dari segala ketidaknikmatan. Nah itu cuman transliterasi bahasa Indonesia. Ibu kalau nulis nikmat banget pakai kaya. Nikmat itu apa bahasa Indonesianya?
Enak. Kalau bahasa Arab, nikmat itu tidak nikmat, musibah. Kalau yang nikmat kita bilang nikmat itu ni'mah, pakai ain, ni'mah. Cuman bahasa Indonesia transliterasi kalau ain itu jadi ka. Karena nurutan orang Jawa, bukan orang Jawa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat ain nanti jadi ka. Nikmat. Nah, biasakan kalau untuk nikmat, karena ada doa, maksudnya karena ada doa nanti nikmat bacanya. Bukan nik, artinya kebalikan dari nik. Dan datangnya segala mara bahaya. Nikmat itu bahaya. Wajami isafatik dan segala kemurkaan. Rasul kemudian berdoa lagi, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, hindari dari aku himpitan Bang Muhammad itu tulisannya alif, lam, dal, ya. Itu dua. Enggak pakai sakal ya. Maknanya dua. Satu ad-dinu, dua ad-dain. Al-ad-din itu artinya agama, kalau ad-dain artinya hutang. Tempat orang membereskan hutang dibagi. Hutang dan piutang ad-dain. Ya Allah, hindari aku dari ghalabatid dain, lilitan lu, wa ghalabatil adu, dan tekanan musuh, wa syamatatil a'da, dan kemenangan musuh. Jangan kau berikan kemenangan kepada musuh kami, ya Allah. Ini doa yang panjatkan ini buat Palestina juga. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ada lagi, Rasul berdoanya, Allahumma inni as'aluka bi anni. Nah, ini Ismul A'zam namanya. Ayat yang hadis 1596. 1596. Ismul A'zam itu siapa yang berdoa pakai ini, doanya mustajab. Bacanya di awal. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kata Nabi, laqad sa'alallah bismihi alladzi idza su'ila bihi a'ta. Siapa yang minta kepada Allah dengan pakai nama ini, Ismul A'zam, maka Allah akan ijab. Wa idza du'iya bihi ajab. Kalau diminta Allah akan ijab. Terus kalau pagi-pagi zikir Rasul itu, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Wa idza amsa qala misla dzalik illa ana qul wa ilaikal masir. Kalau saya biasanya asbahna wa asbahal mulku lillah wa alhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihil nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Terus ada lagi, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ada nggak orang di kampung yang doanya syukuran itu, kematian itu, anak lahir itu, 7 bulanan itu, udah doanya itu, Ustaz di kampung tuh, betul nggak? Salah nggak? Salah nggak? Tidak salah, karena itu pilihan doa yang namanya jawami'ul kalim, doa yang mencakup kabehan kebaikan. Semua kebaikan. Nah, baru nanti kita taksis. Nah, taksis dikhususkan pada doa apa yang kita inginkan. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, karena misalnya ini untuk syukuran rumah, ya Allah jadikan rumah ini akan segera ditempati jadi rumah yang munzalan barakan wa munzilin anzilna wa ashabahu minal munzilin min ashabil bait al-mubarak. Ya Allah, jadikan yang tinggal di rumah ini termasuk orang yang berkah tinggal di rumah yang diberkahi. Kayak gitu. Baru kayak gitu. Nah, doa umumnya. Maka kalau sudah ada doa umum jawami'ul kalim, Rasul mengajarkan doa yang paling umum, namanya doa sapu jaga. Jadi kalau kita udah minta kayak gitu, apa diulang lagi? Tadi asalnya untuk yang untuk kakek mot, udah kakek mot sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Quran itu ayat berapa? 200
surat Al-Baqarah. Ayat 201 surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini baca lagi ada beberapa, ini doa-doa dari Nabi. Kalau ini dibaca luar biasa. Coba Nabi membacanya, kita beriltibas dengan apa yang dibacakan. Lebih utama daripada doa yang kita karang sendiri. Bacalah doa-doa yang dari Nabi. Nabi membacanya, kita membacanya. Nabi suka, Allah rindu. Sampai terakhir, ini hadis yang terakhirnya yang 1603. Silakan Bapak Ibu dibaca. Doa-doa ini saya baca kalau saya tawaf. Kalau nggak sempat ditawaf, isa doa-doa kamil, doa apa namanya, doa syamil yang mencakup semua kita mohon kepada Allah. Baik, ada yang ditanya nih, ada sisa waktu 5 menit, sisanya 5 menit kan? Nih. Ayo, ada yang ditanya? Jelas semua ya? Nah. Ya, itu sholat. Ya. Kalau habis sholat kita berpikir. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau kita berdoa boleh kapan aja. Dan yang paling diberikan oleh Allah atau yang dapat saja. Karena itu kan hadisnya bertebaran. Salah satu kata Rasul SAW, berdoalah dalam sholatmu. Kalau dalam sholat ya, pada saat sujud. Karena posisi terdekatmu kepada Allah pada saat ibadah itu adalah saat sujud. Maka mohonlah kepada Allah. Rasul tidak bilang sujud terakhir, sujud awal, berarti bebas, toh? Sujud kapan saja. Tapi kalau jadi imam jangan. Isi nanti makmum asiksa di belakang, dengan doa. Nah, biasanya itu ada imam taulilatoi atau orang pingsan di belakang. Tidak boleh mendahulukan imam, benar? Maka yang bijaksana. Biasanya di akhir jangan panjang. Tidak tambahannya. Doanya nggak boleh pakai bahasa Indonesia, pakai ini salah satu diambil. Yang dalam hadis kumpulan hadis ini boleh dibaca. Boleh dibaca. Pakai bahasa, bukan bahasa bacaan sholat. Bahasa harus bahasa Nabi, bahasa maksud. Rabbana zalamna boleh. Ingat dosa ada saat sujud. Ingat orang tua, Rabbi firli wa li. Nah, mana yang Allah dengar? Semuanya Allah dengar. Tapi Rasul mengatakan kalau dalam sholat waktu sujud. Di kesempatan yang lain nggak patut kalian berdoa, masa lagi berdiri berdoa. Tapi pada saat sujud. Kalau di luar sholat, silahkan mau di mana saja. Pada sholat doa bagus, sebelum sholat bagus. Sebelum sholat tadi itu. Dan tidak pernah ditolak antara azan dan itu kan sebelum sholat. Sepanjang belum ada qomat berdoa. Boleh nggak sebelum sholat dia berdoa, nanti udah sholat dia berdoa lagi. Nanti pas mau ninggalin masjid dia berdoa lagi di masjid. Boleh nggak? Itu yang paling bagus. Saya mau dengan doa tadi mau dari besok hari. Jadi banyak berdoa itu baik. Kenapa hikmahnya doa tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi? Agar kita sebanyak-banyaknya. Agar kita sebanyak-banyaknya. Semakin banyak berdoa, semakin bernafas diri. Ada lagi? Nanti ada buku kumpulan doa, ada yang dari Quran, ada yang dari Sunnah, ada yang dari ulama-ulama salaf. Itu bagus-bagus. Itu aja kita pelajari, kita hafalin juga udah kehabisan waktu sampai mati. Terus saya belum hafal, itu belum mau sih karena ya baca. Pilihlah waktu mustajab. Mustajab itu tadi antara qomat dan adzan dan pada sholat.
Terus tengah malam, sepertiga malam, ketika perjalanan hujan besar, ketika dalam keadaan kita sakit itu berdoa itu luar biasa. Dan zolimi, hujan terdapat hujan. Kumaha mereka doa tentang di dizolimi, si kadang dolimi saya udah begitu ya. Maksudnya yang dizolimi itu doanya teh untuk mendoakan orang yang menzoliminya. Iya, menzolimi itu yang mustahil. Hati-hati jangan menzolimi orang. Itu artinya. Karena doa dia untuk kita tuh mustahil. Bukan untuk yang lain, untuk kita yang menzolimi. Untuk yang orang yang menzolimi. Ada lagi Pak? Habis ya, 5 menit Pak. Habis. Kita berdoa sekarang kepada Allah di akhir majelis ini termasuk doa mustajab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Dan doa ini aku ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatuddin. Ya Allah, islahkan beragama kami, berislahkan beribadah kami, bertauhid kami. Karena inilah protekmu, karena beragama inilah yang akan menetapkan keselamatan bagi kita semua. Wa aslih lana dunyana allati fiha islahkan dunia kami yang miskin, keluarga sakinah, soleh dan soleh. Karena dunia ini sementara kami ada di wasfihkan aja tentang lain dan islahkan pula akhirat kami karena hanya akhirat membuat kami untuk menjadi hamba yang soleh agar proses kembali ke proses yang tidak akan terasa sakit menjadi izin dan ya Allah kalau bila kami sudah dalam proses dalam kata yang menjaza dan beri kemampuan kami menjawab seluruh pertanyaan atas apa yang kau berikan selama hidup kami dan yang kami maksudkan Allahumma inna nas'aluka berikan kedua dan suka berikan kami sahabat dari kami ya Allah dari umur kami sekecil apa dan dari mana yang kau siapkan di akhirat untuk orang percaya orang yang berbaik. Rabbana yassir lana ma'ruf dan segala urusan dengan sulitin dan berikan hasil akhir pada nanti nabi lalu rahmatan berikan kekuatan yang berkah sehingga kami bisa memberikan ibadah kami lebih khusyuk, ibadah kita lebih banyak dan lebih berkualitas. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.